Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Singgi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 izin untuk melakukan presentasi terkait dengan makalah dengan judul konduktivitas termal ekspansi termal. Nah, di sini untuk makalahnya disusun oleh saya dan juga rekan saya. Di sini ada saya Febriana dengan NPM 053, di sini ada Wildan Mubarak dengan NPM 072, kemudian yang terakhir ada Irma Artanti dengan NPM 089. Next. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan bahas terkait dengan latar belakang. Nah, di sini konsep panas dan perpindahan energi termal memainkan peran penting dalam berbagai fenomena fisika dan juga aplikasi teknik. Di dalam dunia sehari-hari, kita sering merasakan perubahan suhu yang terjadi, misalnya saat memanaskan benda atau ketika suhu lingkungan berubah. Nah, perubahan suhu ini mempengaruhi sifat fisik material yang kita gunakan dan dalam beberapa kasus mempengaruhi fungsionalitas serta efisiensi alat yang mungkin kita gunakan. Dua fenomena utama yang berperan dalam respon material terhadap perubahan suhu adalah konduktivitas termal dan juga ekspansi termal. Nah, konduktivitas termal ini berkaitan dengan kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas dari suatu titik ke titik yang lain. Kemudian kemampuan ini cukup bervariasi antar jenis material, di mana logam pada umumnya mempunyai kemampuan konduksi yang lebih tinggi, sementara bahan-bahan isolator seperti plastik maupun kayu memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam menghantarkan panas. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan dengan cara panas dipindahkan melalui getaran molekul dalam suatu benda. Nah, material dengan konduktivitas termal yang tinggi sangat bermanfaat dalam aplikasi yang membutuhkan transfer panas yang cepat dan juga efisien, seperti ekspansi termal merupakan fenomena di mana material ini berubah ukuran seiring dengan kenaikan atau penurunan suhu. Nah, hampir semua material akan mengembang ketika dipanaskan dan juga menyusut ketika didinginkan. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya peningkatan energi kinetik partikel dalam material yang menyebabkan jarak antar atom ataupun molekul semakin besar. Konsep ini menjadi sangat relevan dengan bidang konstruksi dan juga manufaktur, di mana perencanaan material harus mempertimbangkan perubahan dimensi akibat fluktuasi dari suhu. Dari pentingnya memahami kedua konsep ini terletak pada banyaknya aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti pembuatan jembatan, rel kereta api, atau bahkan peralatan rumah tangga seperti kulkas dan juga kompor. Selain itu, pada skala industri, konduktivitas termal dan juga ekspansi termal sangat mempengaruhi kinerja dari mesin-mesin produksi dan juga sistem energi. Contohnya, dalam sistem pendingin mesin, bahan dengan konduktivitas termal yang baik dipilih untuk memastikan panas berlebih dapat dibuang dengan cepat. Di sisi lain, untuk ekspansi termal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan komponen mesin yang beroperasi pada suhu tinggi agar tidak terjadi kerusakan struktural. Next. Nah, sehingga makalah ini bertujuan untuk membahas secara mendalam konsep konduktivitas termal dan juga ekspansi termal, serta aplikasinya di dalam berbagai bidang. Pemahaman terhadap sifat termal material ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut dalam pengembangan teknologi masa depan dan juga dalam menjaga keberlanjutan dan juga efisiensi energi. Nah, untuk rumusan masalahnya ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, ada beberapa rumusan masalah yang kami susun. Yang pertama adalah bagaimana konduktivitas termal material mempengaruhi efisiensi alat dan juga struktur teknik. Bagaimana ekspansi termal material dapat mempengaruhi pada kestabilan dan juga kemampuan struktur bangunan serta sistem mekanis. Dan juga bagaimana pemahaman terhadap konsep konduktivitas dan ekspansi termal dapat diterapkan dalam desain teknologi modern dan sistem energi. Kemudian untuk tujuan dari makalah ini, yang pertama menjelaskan konsep dasar konduktivitas termal dan ekspansi termal pada material. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedua fenomena tersebut.
ketika mengkaji aplikasi praktis, konduktivitas, dan ekspansi termal dalam berbagai bidang industri dan juga teknologi. Selanjutnya, kemudian untuk bab 2, pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Mas Wildan. Baik, selanjutnya yaitu ada bab 2 yaitu pembahasan, di mana yang pertama ada konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini merupakan salah satu konsep fundamental dalam fisika yang menggambarkan kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Fenomena ini terjadi ketika energi panas dipindahkan dari satu bagian material ke bagian lain akibat perbedaan suhu. Nah, setiap material memiliki nilai konduktivitas termal atau K yang berbeda-beda tergantung pada strukturnya. Material seperti logam umumnya memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yang berarti mereka mampu menghantarkan panas dengan cepat. Sebaliknya, bahan-bahan seperti kayu, plastik, dan kain memiliki konduktivitas termal rendah, yang membuatnya menjadi isolator panas yang baik. Nah, nilai konduktivitas termal yang tinggi ini pada logam disebabkan oleh mobilitas elektron yang tinggi dalam struktur logamnya. Elektron-elektron bebas tersebut membawa energi panas dengan cepat dan mentransferkannya dari satu bagian logam ke bagian lainnya. Masih di mute. Oleh karena itu, logam seperti tembaga, aluminium, dan perak adalah penghantar panas yang sangat baik dan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan transfer panas cepat, seperti radiator atau heatsink pada perangkat elektronik. Sebaliknya, bahan isolator seperti kaca atau polimer memiliki struktur atom yang tidak memungkinkan pergerakan elektron bebas. Akibatnya, energi panas dalam bahan isolator terutama ditransfer melalui getaran atom-atom fonon yang jauh lebih lambat daripada transfer panas melalui elektron dalam logam. Oleh karena itu, bahan ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengurangan atau pencegahan transfer panas, seperti bahan insulasi, bangunan, atau alat-alat rumah tangga. Secara matematis, konduktivitas termal dinyatakan melalui persamaan Fourier yang memberikan hubungan antara laju perubahan panas dengan gradien suhu pada material. Persamaan tersebut dituliskan dengan delta Q dibagi delta T sama dengan Ka delta T per L, dengan delta Q per delta T yaitu laju aliran konduktiviti termal, sedangkan K yaitu konstanta konduktivitas termal material, A luas permukaan bahan, dan L ketebal material, serta delta T perbedaan temperatur dua sisi material. Nah, proses konduktivitas panas ini terjadi ketika partikel-partikel dalam suatu material bergetar dan saling bertumbukan. Getaran ini menyebabkan energi kinetik berpindah dari partikel yang lebih cepat atau suhu tinggi ke partikel yang lebih lambat ke suhu rendah. Pada zat konduksi panas terutama terjadi melalui getaran kisi-kisi atom. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai konduktivitas termal. Yang pertama yaitu suhu. Nah, pada beberapa bahan konduktivitas termal dapat berubah dengan suhu. Misalnya pada logam, peningkatan suhu seringkali mengurangi konduktivitas termal karena gerakan termal atom mengganggu aliran elektron. Sebaliknya pada bahan isolator, konduktivitas termal justru dapat meningkat seiring kenaikan suhu karena peningkatan getaran atom yang mempercepat transfer energi panas. Dan faktor yang kedua ada fase material. Fase suatu material juga berpengaruh. Pada umumnya, konduktivitas termal material dalam fase padat lebih daripada fase zat cair atau gas karena atom-atom dalam zat padat lebih rapat, sehingga energi panas dapat lebih mudah ditransfer dari satu atom ke atom lain. Gas karena atom-atomnya lebih tersebar memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih rendah. Faktor selanjutnya yaitu struktur kristal dan kerapatan. Nah, material dengan struktur kristal yang steril memiliki konduktivitas termal yang lebih baik dibandingkan dengan material amorf. Dalam material kristal, susunan atom yang teratur memungkinkan transfer energi panas yang lebih efisien melalui getaran atom-atom fonon. Kerapatan material juga berperan, semakin rapat suatu material semakin efisien transfer panasnya. Nah, di sini ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai konduktivitas termal. Yang pertama yaitu pada industri konstruksi, kemudian ada industri elektronik, sistem transportasi, industri makanan, dan alat rumah tangga. Selanjutnya ada ekspansi termal. Ekspansi termal merupakan perubahan volume suatu benda yang disebabkan oleh perubahan suhu. Ekspansi termal adalah fenomena fisika di mana suatu material mengalami perubahan dimensi ketika suhunya berubah.
Hampir semua bahan mengalami ekspansi ketika dipanaskan dan kontraksi ketika didinginkan. Fenomena ini terjadi karena peningkatan suhu menyebabkan atom-atom dalam suatu bahan bergetar lebih cepat, yang pada gilirannya memperbesar jarak antar atom. Ekspansi termal memiliki dampak yang luas dalam berbagai aplikasi teknik dan industri, dari konstruksi hingga manufaktur alat elektronik. Pada zat padat, ekspansi termal terjadi ketika suhu zat tersebut meningkat. Adapun dalam ekspansi zat padat terdapat koefisien ekspansi termal. Koefisien ekspansi termal tersebut merupakan angka yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu benda padat akan mengembang ketika suhunya naik. Koefisien ekspansi termal biasanya dilambangkan dengan simbol alfa dan memiliki satuan per derajat Celcius atau per Kelvin. Koefisien ekspansi termal menggambarkan bagaimana ukuran dari suatu objek perubahan dengan perubahan suhu. Secara khusus, mengukur perubahan kecil dalam ukuran perubahan gelar dalam temperatur pada tekanan konstan. Beberapa jenis koefisien telah dikembangkan: volumetrik, daerah, dan linear. Dan yang kedua yaitu efek kontraksi. Sejumlah kontrak bahan padat panas dalam rentang suhu tertentu ini biasanya disebut ekspansi termal negatif daripada kontraksi termal. Sebagai contoh, koefisien ekspansi termal air turun ke 0 seperti yang didinginkan sampai kira-kira 4 derajat Celcius dan kemudian menjadi negatif di bawah suhu ini. Ini berarti air yang memiliki maksimum kerapatan pada temperatur ini, dan ini menyebabkan badan air mempertahankan suhu kedalaman mereka yang lebih rendah selama periode diperpanjang sub 0 cuaca. Juga silikon murni cukup memiliki koefisien negatif ekspansi termal untuk suhu antara sekitar 18 Kelvin dan 120 Kelvin. Yang ketiga yaitu koefisien ekspansi termal. Nah, koefisien ekspansi termal atau bisa disebut alfa adalah parameter yang menggambarkan seberapa besar suatu material mengalami ekspansi atau kontraksi akibat perubahan suhu. Koefisien ini umumnya diukur dalam satuan per derajat Celcius atau per Kelvin dan berbeda untuk setiap jenis material. Terdapat 3 jenis koefisien ekspansi termal. Yang pertama yaitu ada koefisien ekspansi linear yang mengukur perubahan panjang material per satuan suhu. Kemudian ada ekspansi area yang mengukur perubahan area material per satuan suhu, dan koefisien ekspansi volumetrik yang mengukur perubahan volume material per satuan suhu. Perbedaan nilai koefisien ekspansi termal ini penting dalam berbagai aplikasi praktis seperti pada bangunan dan sistem mekanis yang mengalami perubahan suhu. Dan selanjutnya ada hukum ekspansi termal, di mana ekspansi termal mengikuti prinsip dasar yang menghubungkan perubahan dimensi dengan perubahan suhu. Rumus umum untuk ekspansi termal volumetrik yaitu delta V sama dengan V0 dikali alpha V dikali delta T, di mana delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume awal, alpha V adalah koefisien ekspansi volumetrik, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk ekspansi linear rumusnya yaitu delta L sama dengan L0 dikali alpha L dikali delta T, dengan delta L sebagai perubahan panjang, L0 sebagai panjang awal, delta V sebagai koefisien ekspansi linear, delta T adalah perubahan suhu. Kemudian untuk ekspansi area rumusnya yaitu delta A sama dengan A0 dikali alpha A dikali delta T, dengan delta A sebagai perubahan panjang, delta A0 sebagai panjang awal, delta A sebagai koefisien linear, dan delta T adalah perubahan suhu. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Irma. Untuk Irma saya persilahkan. Baik, izin masuk. Kemudian ada jenis-jenis ekspansi termal, di mana secara umum ada 3 jenis, yaitu ekspansi termal, ekspansi linear, ekspansi area, dan ekspansi volumetrik. Yang pertama ada ekspansi linear, di mana terjadi ketika suatu benda mengalami perubahan panjang akibat kenaikan atau penurunan suhu, sementara dimensi lainnya relatif tetap. Ekspansi ini terutama relevan untuk benda-benda yang panjangnya jauh lebih besar dibanding lebarnya, seperti batang, logam, kabel, atau rel kereta api.
Sebagai contoh, jika batang logam dipanaskan, panjangnya akan meningkat sesuai dengan perubahan suhu. Fenomena ini sering diperhitungkan dalam desain jembatan dan rel kereta api, di mana sambungan ekspansi diberikan untuk mencegah kerusakan struktural akibat pemuaian termal. Kemudian ada ekspansi area, di mana terjadi ketika dua dimensi permukaan suatu benda mengalami perubahan akibat kenaikan suhu, sementara dimensi ketiga atau ketebalan tidak diperhitungkan atau hanya mengalami sedikit perubahan. Ekspansi ini umumnya diperhitungkan untuk objek-objek tipis atau lembaran material, seperti plat logam, dan kaca jendela. Misalnya kaca jendela yang terkena panas akan sedikit mengembung menyebabkan luas permukaan bertambah. Dalam beberapa situasi, hal ini harus diperhitungkan dalam pemasangan jendela atau plat kaca besar untuk mencegah keretakan akibat tegangan termal. Kemudian ada ekspansi volumetrik, di mana terjadi ketika ketiga dimensi suatu benda, panjang, lebar, dan tinggi mengalami perubahan akibat kenaikan atau penurunan suhu, sehingga volume total benda tersebut berubah. Ekspansi volumetrik relevan untuk benda-benda yang memiliki volume signifikan, seperti wadah, cairan, atau gas. Secara sistematis, ekspansi volumetrik dinyatakan sebagai koefisien volumetrik atau beta, biasanya sekitar 3 kali nilai koefisien ekspansi linear atau alfa untuk material padat. Ekspansi volumetrik sangat penting dalam cairan dan gas yang volumenya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Misalnya cairan dalam termometer mengembang dan menyusut ketika suhu naik atau turun, memberikan pembaca suhu yang akurat. Kemudian ada sifat ekspansi termal, di mana terjadi secara seragam pada semua bahan-bahan dengan ikatan atom yang lebih kuat seperti kaca atau keramik. Cenderung memiliki ekspansi termal yang lebih rendah dibanding dengan logam yang memiliki ikatan atom yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, logam seperti aluminium memiliki koefisien ekspansi termal yang lebih tinggi dibanding baja atau kaca. Ini berarti bahwa aluminium akan lebih banyak memuai dengan perubahan suhu yang sama dibanding bahan-bahan tersebut. Selain itu, beberapa material menunjukkan ekspansi termal yang lebih kompleks. Material seperti bimetal yang terdiri dari dua jenis logam dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda dapat melengkung ketika dipanaskan karena salah satu logam mengembang lebih banyak daripada yang lain. Fenomena ini sering digunakan dalam termostat untuk mengukur suhu dan mengontrol sirkuit listrik. Kemudian faktor-faktor utama yang mempengaruhi ekspansi termal, di mana beberapa faktor utama mempengaruhi tingkat ekspansi termal suatu material tersebut, termasuk jenis bahan, suhu, dan keadaan fisik material seperti zat padat atau gas. Di mana pada umumnya bahan padat memiliki ekspansi termal yang lebih kecil dibanding dengan cairan dan gas, karena atom-atom dalam zat padat lebih terikat erat dibanding dalam zat cair atau gas. Kemudian ada jenis material di mana koefisien ekspansi termal sangat bergantung pada jenis material. Logam cenderung memiliki koefisien ekspansi yang lebih tinggi karena struktur atomik logam lebih fleksibel. Di sisi lain, material keramik atau kaca memiliki koefisien yang lebih rendah karena ikatan yang lebih kuat antara atom-atomnya. Kemudian ada suhu, di mana ekspansi termal umumnya meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, atom-atom dalam bahan yang bergetar lebih cepat, menyebabkan peningkatan jarak antar atom yang lebih signifikan. Kemudian ada keadaan fisik di mana ekspansi termal pada gas lebih besar daripada padatan atau cairan. Gas-gas cenderung mengembang lebih signifikan karena partikel-partikel dalam gas lebih bebas bergerak dibandingkan dalam padatan atau cairan. Kemudian ada penerapan dalam kehidupan, di mana pemahaman tentang ekspansi termal ini dalam desain struktur teknik dan berbagai aplikasi praktis. Salah satu aplikasi yang paling umum adalah penggunaan sambungan ekspansi pada jembatan rel, kereta api, dan pipa logam, di mana material yang digunakan dalam konstruksi ini memerlukan ruang yang mengakomodasi ekspansi akibat perubahan suhu lingkungan. Jika sambungan ekspansi tidak diberikan, material dapat retak atau melengkung, yang akan menyebabkan kerusakan struktural. Kemudian untuk di rumah, contoh ekspansi termal dapat diamati dalam peralatan sehari-hari seperti termometer, di mana pada termometer berbasis cairan berupa raksa atau alkohol, cairan akan mengembang dan menyusut sesuai dengan perubahan suhu, memberikan pembacaan suhu yang akurat.
Penggunaan bimetal pada termostat juga mengandalkan ekspansi termal untuk mengontrol suhu pada sistem pemanas atau pendingin. Kemudian untuk kesimpulannya, ekspansi termal adalah fenomena fisik yang dimana material mengalami peningkatan dimensi ketika suhunya naik. Ketika suhu meningkat, atom-atom dalam material bergerak lebih cepat, menyebabkan jarak antara atom bertambah dan membuat benda memuai. Proses ini penting dalam banyak aplikasi seperti konstruksi jembatan, pipa, atau rel kereta api di mana sambungan ekspansi diperlukan untuk menghindari kerusakan akibat perubahan suhu. Kemudian, ekspansi termal tidak hanya terjadi pada panjang benda, tetapi juga pada area dan volume. Koefisien ekspansi termal adalah parameter yang menentukan seberapa besar perubahan dimensi ini persatuan kenaikan suhu. Nilai koefisien ini bervariasi tergantung pada jenis material. Dengan logam umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada bahan-bahan isolator seperti kaca atau kayu. Fenomena ekspansi termal juga mengaruhi benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya termometer cair bekerja berdasarkan prinsip ini, di mana cairan di dalamnya mengembang ketika suhu naik dan memberikan pengukuran suhu yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.